Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusnaidi. Saya dari Universitas Bina Dharma. Program studi saya adalah Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Tugasnya adalah berdasarkan chapter 8, buatlah video penjelasan pada slide ke-9. Kerangka manajemen proyek perangkat lunak. Video tampak muka dan suara harus jelas. Nah, ini adalah slide ke-9, yaitu tentang 3 batasan manajemen proyek. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan atau memaparkan 3 batasan manajemen proyek tersebut. Nah, jadi 3 batasan manajemen proyek ini bisa disebut dengan triple constraint. Constraint adalah sebuah model yang menggambarkan 3 batasan utama dalam manajemen proyek. 3 batasan yang dimaksud adalah yang pertama adalah scope atau ruang lingkup, yang kedua time atau jangka waktu, dan yang ketiga cost atau biaya. Kalau dilihat secara singkat, 3 hal ini bisa dibilang menjadi tiang dari setiap proyek. Project manager paling hebat pun tidak bisa menjalankan tugasnya dengan efektif tanpa 3 batasan manajemen proyek ini. Tanpa penjadwalan, ruang lingkup, dan biaya yang jelas, tentu akan lebih sulit untuk mengatur sebuah proyek. Nah, jadi 3 batasan ini atau bisa disebut dengan triple constraint ini bersifat independen, yang artinya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, ruang lingkup proyek berubah jadi lebih besar. Nah, secara otomatis dibutuhkan biaya yang lebih banyak dan juga waktu persiapan yang lebih panjang atau setidaknya disesuaikan lagi. Nah, mengapa hal ini penting? Karena kalau ada masalah budget yang kurang sesuai dengan skop proyek, misalnya, kamu akan dipaksa untuk menjadi kreatif dan mencari celahnya sendiri. Saat sudah ada batasan tertentu dari segi ruang lingkup, budget, dan jadwal, ketika ada perubahan tak terduga, proyek akan tetap terselesaikan sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Intinya, triple constraint ini adalah sebuah batasan yang menjadi framework dalam sebuah proyek. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan batasan dalam triple constraint yang pertama, yaitu cost atau biaya. Dalam triple constraint, cost menggambarkan batasan biaya atau budget pada setiap proyek. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya ini. Faktor eksternal yang tidak diduga, baik itu untuk proyek kecil maupun proyek besar. Butuhkan penggunaan project management tool yang tepat agar perhitungan biaya lebih mudah dan tetap akurat. Tinggal kita ingin memilih menggunakan metode apa. Misalnya, kita menggunakan metode historic data, yaitu melihat perhitungan biaya dari proyek serupa. Atau kita menggunakan metode pula quality analysis. Quality analysis yang berfokus pada perhitungan biaya menggunakan kualitas tertinggi dari setiap aktivitasnya. Nah, itulah penjelasan dari batasan cost atau biaya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan batasan dalam triple constraint yang kedua, yaitu scope atau ruang lingkup. Batasan kedua dari triple constraint adalah scope atau ruang lingkup. Batasan ini berisikan apa saja yang harus dilakukan agar sebuah proyek berjalan dengan lancar. Intinya, semua yang masuk ke dalam ruang lingkup proyek wajib dituliskan agar terpenuhi. Tentu saja harus ada pemilihan mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa
nomor 2 kan. Hal ini sangat penting agar tenaga dan semua resor yang dimiliki bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien. Merasa ada tugas yang lebih sulit dari lainnya, usahakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu agar proyek dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Itulah penjelasan triple constraint scope atau ruang lingkup. Dilanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan batasan dalam triple constraint yang ketiga, yaitu time atau waktu. Batasan ketiga dalam triple constraint ini adalah time atau waktu penjadwalan dalam manajemen proyek. Jadwal ini sangatlah penting agar proyek bisa selesai sesuai dengan keinginan klien, stakeholder, dan pihak penting lainnya. Kamu bisa menggunakan Gantt chart, work breakdown, struktur WBS, dan serangkaian proses manajemen waktu untuk mengatur jadwal ini. Akan tetapi, dengan Gantt chart, semuanya akan otomatis diperbarui setiap ada anggota tim yang menyelesaikan tugasnya. Nah, itulah penjelasan tentang 3 batasan manajemen proyek ini. Sekarang, apa sih manajemen proyek itu? Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Baik, itu dia penjelasan lengkap dari saya tentang 3 batasan manajemen proyek atau sering disebut triple constraint. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.